Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Sapriyadi. Saya berasal dari KPID semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode memahami hadis. Sebelum kita masuk ke metode memahami hadis, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis secara harfiah yaitu berarti berbicara, percakapan, perbuatan. Sedangkan hadis menurut para ahli yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir, dan akhlak beliau. Sedangkan hadis menurut pengertian hadis secara istilah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal-hal tentang Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ahli husul, semua perkataan takrir yang berkaitan dengan hukum syara dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian baru kita masuk ke metode memahami hadis. Yang pertama yaitu ada metode maudhu'i. Metode maudhu'i ini yaitu mengumpulkan hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis, kemudian menyusun sesuai dengan permasalahan dan kejadian tersebut. Kemudian ciri-ciri hadis ini yaitu hadis yang membicarakan satu topik tertentu, memahami makna dari setiap hadis, dan memahami secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Unsur-unsur hadis ini yaitu menentukan judul yang dikaji, mengumpulkan hadis sesuai permasalahan, melakukan pengkajian sesuai tema, memilih antologi, epistemologi, dan aksiologi terkait dengan tema. Metode tahili. Metode tahili ini memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis serta menjelaskan makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian pensyarah hadis yang memahami hadis tersebut. Nah, ciri-ciri hadis ini yaitu hadis ini menjelaskan secara beruntun dan menerangkan asbab wurudnya, menjelaskan pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat dan tabi'in, menjelaskan munasabah dari hadis satu ke hadis lainnya. Apa sih keunggulan hadis ini? Nah, keunggulan hadis ini yaitu ruang lingkup metode yang sangat luas karena metode ini mencakup beberapa aspek seperti makna kata, asbabul wurud hadis, dan munasabah hadis dengan hadis lainnya. Kemudian ada metode ijmali. Nah, metode ijmali ini menjelaskan atau menerangkan hadis sesuai dengan urutan-urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang akan disyarah secara ringkas, tetapi dapat menjelaskan makna literasi hadis. Dalam pembicaraan, penjelasan metode ini sangat mudah dipahami oleh para pembacanya. Metode berikutnya ada metode muqaram. Muqaram berarti syarh perbandingan atau pensyarahan hadis yang dilakukan dengan membandingkan dua hal. Metode ini tidak hanya membandingkan hadis tetapi juga membandingkan pendapat para ahli dalam mensyarah hadis tersebut. Metode ini diawali menjelaskan pemakaian mufradat atau suku kata. Nah, dari beberapa metode tadi dapat saya simpulkan bahwa metode maudhu'i bukan hanya untuk memahami Al-Quran, tetapi juga dapat digunakan dalam memahami hadis. Metode tahili memiliki makna pensyarahan atau pengkajian hadis secara rinci dari berbagai aspek yang ditinjau berdasarkan struktur matan hadis dalam kitab hadis secara runtut. Sedangkan metode muqaram memiliki makna pensyarahan dan pengkajian hadis dengan membandingkan matan hadis dari suatu kitab yang beragam atau dengan menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, atau dengan membandingkan pendapat para ulama tentang kandungan suatu hadis. Dalam metode maudhu'i, proses pemahaman kasus atau tema tertentu melibatkan semua hadis yang setema atau berhubungan dengan hadis. Nah, teman-teman sekalian, gimana nih penjelasan
dari saya tentang metode memahami tersebut. Sangat mudah bukan? Nah, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.